Halo adik-adik, lanjut ke materi berikutnya mengenai parenting, persiapan orang tua peserta didik baru pada pendampingan pembelajaran daring atau jarak jauh belajar di rumah, yang akan disampaikan oleh Amu N. Mia Sumiati, SPD. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak Ambu yang sayangi, selamat berjumpa. Izin memperkenalkan diri, Ambu Mia. Pada kesempatan ini Ambu akan memberikan materi kepada kalian yaitu tentang parenting, di mana persiapan orang tua peserta didik baru pada pendampingan pembelajaran jarak jauh, belajar di rumah, atau yang sering kita dengar dengan istilah belajar daring atau online. Ya, untuk itu puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas rahmat dan hidayahnya Ambu dapat memberikan materi ini kepada kalian beserta orang tua ya tentunya, yang harus mengetahui apa saja persiapan yang harus dilakukan pada nanti saat kalian melaksanakan pembelajaran di rumah. Untuk itu, di sini Ambu akan memberikan beberapa tips bagi orang tua apa saja yang harus dilakukan ketika nanti mendampingi anak-anaknya belajar di rumah. Karena pembelajaran daring ini sudah kita laksanakan selama 1 tahun lebih ya, di masa pandemi COVID ini. Sebelum Ambu memberikan tips ini, Ambu akan memberikan dampak-dampak positif dan negatif dari pembelajaran daring di rumah. Nah, kenapa Ambu berikan ini? Karena pembelajaran daring di rumah ini sudah kita laksanakan selama 1 tahun dan memberikan dampak yang cukup besar bagi siswa-siswa yang belajar di rumah khususnya. Nah, di sini makanya sangat penting untuk peran orang tua di rumah yang mendampingi anak-anaknya di rumah, karena mungkin memang guru itu memantaunya tidak seperti dulu belajar di sekolah tatap muka. Untuk sekarang guru sangat sulit memantau langsung ya, makanya di sini diperlukan komunikasi yang baik antara guru dan orang tua. Kerjasama yang baik guru dengan orang tua untuk mendidik anak-anaknya. Nah, di sini Ambu akan memberikan dampak negatif dulu ya, yang harus kalian ketahui. Apa saja dampak negatif selama ini yang terjadi ketika siswa-siswa belajar di rumah. Yaitu yang pertama adalah ancaman putus sekolah. Nah, untuk ancaman putus sekolah di masa pandemi COVID ini, semua siswa yang belajar di rumah itu rata-rata beresiko putus sekolah lantaran terpaksa bekerja demi membantu perekonomian keluarga. Nah, kalau bisa untuk kalian dan khususnya orang tua, jangan sampai kalian berniat untuk putus sekolah gitu ya, karena anak itu wajib sekolah bukan bekerja, terkecuali kalau memang dia sudah lulus SMA gitu. Nah, terus yang kedua ada penurunan pencapaian pembelajaran. Nah, ini pasti sangat dirasakan sekali oleh kami selaku guru-guru, yaitu dalam pencapaian belajar itu pasti sangat menurun gitu ya, karena memang guru itu tidak bisa memantau secara langsung baik pencapaian pembelajaran kognitifnya, afektifnya gitu ya. Lalu yang ketiga, tanpa sekolah anak berpotensi menjadi korban kekerasan rumah tangga yang tidak terdeteksi guru. Nah, di sini banyak sekali kasus selama pandemi COVID ini kejadian kekerasan rumah tangga terhadap
anak-anak. Nah, tentunya ini pasti sangat dirasakan kita selaku warga, khususnya untuk orang tua ya. Kamu berikan ini untuk orang tua. Karena mungkin sedang pandemi COVID ini, pasti perekonomian kita tentunya terganggu. Nah, di mana yang menjadi pelampiasannya itu pasti orang-orang yang ada di rumah, yaitu terutama anak. Nah, ini Ambu ingatkan kembali kepada orang tua dan anak-anak Ambu untuk selalu sabar, selalu semangat bisa menghadapi pembelajaran di rumah ini dengan sabar gitu ya. Semoga saja pandemi COVID ini segera berakhir dan kita belajar kembali tatap muka di sekolah gitu ya. Kemudian selanjutnya keterbatasan kuota internet sebagai fasilitas penunjang belajar daring. Nah, ini tentunya pasti sangat dirasakan sekali, banyak yang dikeluhkan oleh orang tua siswa, yaitu terkait dengan kuota internet, karena memang kuota itu kan harus dibeli. Maka dari itu ini adalah salah satu dampak negatif yang sangat terasa gitu ya. Karena kalau tidak ada internet ya mungkin kita tidak akan bisa belajar daring. Nah, ini tentunya sangat pasti salah satu yang menjadi dampak negatif gitu ya. Lalu yang selanjutnya, anak beresiko kehilangan pembelajaran atau learning loss. Nah, kegiatan belajar tatap muka di kelas itu kan menghasilkan pencapaian akademik siswa gitu ya, ketimbang pembelajaran jarak jauh, dan ini pasti akan sangat sulit dirasakan ketika kita belajar jarak jauh. Dan yang terakhir, dampak negatifnya yaitu anak kurang bersosialisasi. Nah, untuk dampak yang terakhir ini itu pasti sangat menurun sekali ya, sosialisasi anak peserta didik di sekolah maupun di rumah itu jelas berbeda, karena dulu biasanya siswa itu bersosialisasi di sekolah itu dengan teman-teman kelasnya, dengan gurunya, dan sekarang dia hanya terpaku kepada di rumah gitu. Mungkin itu ya salah satu yang menjadi penyebab kurangnya sosialisasi anak gitu. Nah, itu adalah dampak-dampak negatif dari pembelajaran daring selama pandemi COVID ini gitu ya. Nah, tapi selain ada dampak negatif, tentunya ada dampak positifnya. Apa saja itu? Nah, di sini dampak positif pembelajaran jarak jauh. Yang pertama adalah anak memiliki banyak waktu di rumah bersama keluarga. Ini salah satu dampak positif yang baik, karena mungkin dulu kalau misalkan siswa yang belajar di sekolah, anak-anak malah waktunya banyak di sekolah dibanding di rumah. Nah, karena mungkin pandemi COVID ini anak-anak lebih banyak memakan waktu bersama keluarga gitu ya. Mungkin Bapak Ibu juga sekarang lebih mengenal karakter yang sesungguhnya dari anak-anak Bapak Ibu di rumah. Nah, lalu yang kedua, metode belajar yang variatif. Ketimbang anak hanya berada di dalam kelas, kini mereka lebih fleksibel belajar di rumah. Ya. Kalau dulu mungkin kalau belajar di kelas mereka mudah bosan dan konsentrasi juga mudah terganggu. Nah, kalau di rumah mungkin mereka akan menemukan gaya-gaya belajar yang variatif gitu ya, yang bisa membuat mereka belajar senyaman mungkin. Dan yang ketiga selanjutnya itu anak peka dan beradaptasi dengan perubahan, karena mungkin sekarang belajarnya di rumah, mereka akan mudah cepat peka terhadap beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Lalu selanjutnya, mau atau tidak, anak itu pasti harus mengeksplorasi teknologi. Nah, ini adalah salah satu dampak positif yang baik ya, karena memang sekarang belajar online, otomatis siswa atau anak-anak Bapak Ibu itu terbawa ya, maksud saya di sini anak itu pasti mereka mengeksplorasi teknologi lebih dalam lagi, karena sekarang mereka belajar online dan di dunia internet, mereka pasti lebih
wawasannya lebih menambah lagi gitu mengenai teknologi. Dan yang terakhir yaitu dampak positif. Dampak yang terakhir yaitu sebagian anak merasa nyaman belajar di rumah karena tidak ada yang merisak. Nah, ini dampak positif yang terakhir ya, karena anak mungkin sekarang belajar di rumah, berbeda dengan dulu belajar di sekolah. Ya, yang terakhir itu tadi anak-anak pasti merasa nyaman belajar di rumah ketimbang dulu di sekolah. Kalau misalkan di sekolah, siswa itu pasti konsentrasinya akan mudah terganggu karena apalagi yang menginjak SMA itu di masa puber, sedikit saja ada yang mengganggu konsentrasi belajarnya, mereka pasti akan tidak belajarnya tidak serius, tidak konsen gitu ya. Ya, mungkin itu adalah beberapa dampak negatif dan positif dari belajar online. Nah, untuk persiapan orang tua apa saja sih? Ini tips-tips yang mudah gitu ya untuk orang tua, pola mendampingi anak-anaknya di rumah. Yang pertama ini adalah pola asuh. Tips yang pertama, pola asuh. Orang tua itu harus memastikan putra-putrinya dalam keadaan sehat dan mendapatkan nutrisi yang baik, sehingga mereka dapat belajar online dan secara berkonsentrasi ya dalam pembelajaran online-nya. Itu yang pertama. Itu yang kedua, orang tua juga harus menjadi pengawas penggunaan gawai secara bijaksana. Orang tua dan anak harus membuat kesepakatan kapan menggunakan gadget untuk belajar. Jadi harus pintar-pintar orang tua juga mengatur jadwal siswa menggunakan gadgetnya, karena takutnya mereka menggunakan gadget terlalu berlebihan gitu, juga itu tidak baik. Terus yang ketiga yaitu membatasi identitas keluar rumah bagi anak. Nah ini untuk membatasi keluar rumah bagi anak itu tolong sebaiknya dihindari anak-anak keluar rumah terlalu sering, karena mungkin itu akan mengganggu pembelajaran mereka gitu ya. Kemudian selanjutnya yaitu tips yang kedua, pendampingan belajar. Nah, terkait kegiatan di mana orang tua mendampingi anak belajar di rumah, ada beberapa hal yang dapat dilakukan orang tua. Yaitu yang pertama, tidak dapat dipungkiri bahwa masa belajar di rumah ini orang tua harus mengupgrade diri ya, baik urusan pelajaran putra-putranya maupun urusan teknologi. Yang kedua, orang tua dapat menjadi motivator agar anak dapat mengikuti pembelajaran daring dengan semangat. Selalu beri dukungan untuk anak-anaknya di rumah ya. Lalu yang ketiga, sering sekali orang tua merasa kewalahan dalam membantu pembelajaran anak di rumah. Jika memungkinkan, opsi memanggil tutor ke rumah adalah pilihan yang patut dipertimbangkan. Saya dengar banyak kok orang tua siswa yang memanggil tutor yang sengaja datang ke rumah, yang bisa langsung mengawasi gitu anak-anak bapak ibu di rumah belajar. Tapi saya rasa untuk benar-benar mendampingi belajar anak cukup orang tua saja juga bisa ya Bu ya. Karena kalau kita manggil tutor juga itu akan membutuhkan biaya lagi. Kemudian yang ketiga yaitu komunikasi. Nah, langkah yang orang tua dapat lakukan dalam komunikasi adalah orang tua harus proaktif dalam menghubungi guru. Itu adalah kuncinya. Jadi yang saya katakan tadi, di mana saya ingin kerjasama yang baik antara guru dengan orang tua itu dalam mendampingi anak-anaknya belajar di rumah itu harus selalu terjalin dengan baik ya Ibu Bapak. Karena ketika guru belum membentuk misalkan guru belum membentuk grup ya, orang tua harus mencari tahu nomor-nomor HP wali kelas seperti itu. Jadi harus aktif orang tua pun, karena mungkin kan guru juga sama tugasnya banyak sekali ya, anak-anaknya juga sebanyak. Jadi
lingkup gerak guru juga sama terbatas. Kita kan banyak murid, jadi alangkah baiknya untuk orang tua yang lebih mencari tahu lebih dulu membuat grup wali kelas seperti itu gitu ya untuk anak-anaknya. Karena yang saya takutkan anak-anaknya lebih leha-leha, lebih apa gitu. Nah, selanjutnya dalam komunikasi ini ya, tentunya pola komunikasi yang baik dan santun harus dijaga agar kita dapat memperoleh bantuan dari orang-orang terdekat kita. Jadi ibu bapak siswa di rumah jangan hanya terpaku terhadap anak dan guru saja, tapi cari juga orang-orang terdekat yang dapat mencari informasi mengenai anak-anaknya, sekolah seperti apa. Ya mungkin kita bisa meminta tolong kakek, nenek, kakak, paman, tante gitu ya, atau bahkan tetangga untuk mengawasi kegiatan anak selama orang tua bekerja di luar rumah. Nah ini khususnya untuk orang-orang tua yang bekerja di luar rumah, itu bisa meminta bantuan orang-orang terdekat gitu untuk mengawasi anak bapak ibu belajar di rumah. Nah seperti itu. Ya mungkin itu saja yang dapat Ambu sampaikan mengenai persiapan orang tua dalam pendampingan peserta didik baru nanti pembelajaran daring lagi. Semangat untuk kalian siswa-siswa baru, peserta didik baru SMA Siti Aisyah Kadungora. Semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita cepat belajar tatap muka kembali. Ya baik, demikian mungkin materi yang Ambu sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada kesalahan kata ataupun sikap, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ambu N. Mia Sumiati SPD yang telah menyampaikan materi mengenai parenting atau persiapan orang tua peserta didik baru pada pendampingan pembelajaran daring atau jarak jauh di rumah.